Halo semuanya, untuk vlog kali ini saya ingin membahas tentang keajaiban dari cincin Sulaiman. Selain dari cincin Sulaiman, saya juga ingin membahas tentang harta karun dari raja yang sangat tersohor, sangat kaya ini. Seperti biasa, sebelum saya memulai vlognya, saya minta dulu subscribe bagi kamu yang belum. Saya juga minta like di akhir video ini apabila kamu menyukai vlog ini. Dan tolong sharing juga ke beberapa teman agar teman-teman kamu juga mendapatkan informasi dari isi vlog ini. Yang terakhir, yang paling penting, disarankan untuk tidak men-skip vlognya sampai akhir ya, supaya informasi yang kamu dapat nggak setengah-setengah. Dalam catatan sejarah, Solomon atau Raja Sulaiman digambarkan sebagai raja yang sangat kaya dengan kekayaannya yang ekstrim. Sebagai contoh, di dalam Book of King pertama tertulis bahwa setiap tahunnya ada setidaknya 666 talen emas yang diserahkan kepada raja ini. Satu talen emas itu beratnya bisa mencapai 20 hingga 40 kg. Jadi kalikan saja dengan 666 ya. Banyak sekali tentunya. Di samping mendapatkan emas banyak itu setiap tahunnya, Raja Sulaiman juga mendapatkan tambahan dari para pedagang rempah-rempah, raja-raja Arab, dan dari gubernur di negara tersebut. Karena memiliki persediaan emas yang tidak terhingga, Raja Sulaiman ini ketika masa hidupnya pernah membuat 200 emas dalam hitungan sakel. Jadi sakel itu hitungan per gramnya mencapai 7-17 gram. Beliau juga katanya pernah membuat 300 perisai emas dari emas tempa yang murni. Selain dari 300 perisai tadi, tahtanya yang terbuat dari gading ini kemudian seluruhnya dilapisi juga oleh emas. Tak hanya tahta, kapal-kapal, serta rumah yang beliau miliki di hutan Lebanon itu semua dilapisi oleh emas murni dengan kualitas terbaik. Sehingga kekayaan dari Raja Sulaiman ini melampaui semua raja-raja di dunia untuk kekayaan dan kebijaksanaan pada saat itu. Karena memiliki harta yang tidak terhingga, setiap hari di dapur sang raja selalu dimasak sekitar 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Karena sangat berlebih ini, suatu hari ia berniat ingin memberi makan sebuah makhluk hidup di muka bumi. Namun Tuhan mengatakan bahwa ia tidak akan sanggup. Karena tidak percaya dengan pernyataan itu, Raja Sulaiman membuat hidangan khusus. Ia menyiapkan hidangan sepanjang dan selebar 1 bulan perjalanan untuk semua makhluk hidup di dunia ini. Namun begitu hidangan khusus itu dihidangkan, segerombolan ikan yang sangat besar melahap hampir semua makanan yang sudah disiapkan tadi dengan cepat. Dari kejadian inilah ia menyadari bahwa ia tidak akan mungkin mampu untuk memberi makan seluruh makhluk hidup meskipun dalam waktu 1 hari. Kekayaan besar Raja Sulaiman telah membuat banyak orang percaya bahwa ada harta karun besar yang tersembunyi di suatu tempat menunggu untuk ditemukan.
Namun isi persis dari harta ini jumlahnya tidak pasti tentunya. Namun benda-benda peninggalan dari Raja Sulaiman ini katanya memang kebanyakannya emas dan perak. Peninggalan berharganya pun sampai saat ini masih dicari oleh pemburu harta karun, terutama cincin dan tabut perjanjian yang diduga memiliki misteri besar di dalamnya. Cincin Sulaiman sendiri dianggap oleh beberapa orang memiliki kekuatan magis, terutama oleh tradisi Yahudi. Cerita tentang cincin Sulaiman ini dapat ditemukan dalam Islam, juga Barat. Semuanya mengadopsi dari tradisi Yahudi ini. Sebagai simbol, cincin Sulaiman ini masih digunakan sampai sekarang. Salah satu penggambarannya yang paling sederhana adalah sebagai pentagram, atau penggambaran heksagram, atau juga bintang Daud. Cerita awalnya Sulaiman mendapatkan cincin ini, kabarnya karena ada sebuah kisah. Dalam sebuah kisah diceritakan, Raja Sulaiman sedang memperhatikan seorang anak dari pekerja utamanya. Ia melihat bahwa tubuh dari anak ini semakin hari semakin kurus. Padahal Raja Sulaiman sudah memberikan upah 2 kali lipat, serta pasokan makanan yang juga ganda. Ketika anak itu ditanyai oleh Raja Sulaiman, anak itu memberitahu bahwa setan telah melecehkannya setiap hari setelah matahari terbenam. Raja Sulaiman kemudian berdoa kepada Tuhan dan meminta bantuan. Lalu Tuhan menjawab doa dari Raja Sulaiman ini dengan mengirimkan sebuah cincin dengan ukiran pentagram di atasnya. Dengan menggunakan cincin inilah, Sulaiman mulai mengendalikan setan yang dimulai dengan Ornias, iblis yang telah menyiksa putra pekerja utama dari Raja Sulaiman ini. Dan beliau pun mulai mempertanyakan hantu-hantu dan mulai mengetahui nama mereka, bagaimana mereka menganiaya manusia, dan bagaimana mereka dapat dilawan. Selain itu, Raja Sulaiman ini juga membuat setan-setan ini bekerja untuk dirinya. Misalnya, Raja Sulaiman ini pernah memintakan iblis Asmodeus untuk membantu pembangunan bait suci. Setelah pembangunan bait suci sendiri, Sulaiman kemudian memerintahkan iblis-iblis itu untuk masuk ke dalam sebuah botol. Dan botol-botol itu kemudian konon dikubur di bawah monumen yang dibangun oleh setan. Selain jin dan setan-setan serta iblis, Raja Sulaiman ini juga dikenal bisa mengerti bahasa binatang dan mendapatkan banyak pengetahuan. Maka Raja Sulaiman ini menjadi salah satu raja yang memiliki banyak pengetahuan dan berkuasa. Dalam suatu cerita, setan-setan yang pernah dimasukkan ke dalam botol itu akhirnya dilepaskan ketika penguasa zalim Nebukadnezar merebut Yerusalem. Pada saat itu bait suci berhasil ditaklukkan, dan orang-orang Babilonia yang menemukan botol-botol tersebut justru malah membuka botol-botol tersebut dan kemudian melepaskan iblis-iblis yang sudah terkunci di dalamnya. Kisah lain yang ditemukan dalam cerita 1001 Malam menemukan salah satu jin Sulaiman yang terperangkap berhasil dilepaskan oleh seorang pelaut. Katanya awal dari cerita ini juga kemudian menginspirasi cerita jin dalam lampu. Dari sebagian sifat-sifat mistis, cincin Sulaiman ini juga ternyata memiliki nilai simbolis juga. Sebagai contoh, dasar segel artinya berarti menyentuh tanah, sementara ujungnya diartikan mencapai langit, sehingga melambangkan harmoni yang berlawanan. Contoh keharmonisan ini dapat dilihat dari pernyataan bahwa Ring of Solomon melambangkan hubungan antara sains, keindahan, metafisika, disertai dengan unsur-unsur alkemi, supranatural, astronomi,
dan astrologi. Oleh karena itulah, cincin ini sangat dicari oleh para pemburu harta karun saat ini. Selain diduga bisa menjadi penguasa dunia, katanya siapapun yang bisa memakai cincin tersebut akan mendapatkan pengetahuan yang tidak terhingga. Raja Sulaiman diduga mendapatkan pengetahuan modern dari orang cerdas serta bangsa jin. Ia berpergian dengan pesawat terbang yang terlihat seperti piring terbang. Kata menundukkan angin, berpergian dengan jarak tempuh yang instan, dengan kata cairan tembaga menunjukkan indikasi dari pesawat modern. Kata piring sebesar kolam apakah seperti piring terbang dengan penampakan bahan bakar yang juga terlihat seperti sumbu serta tungku. Hanya peradaban modernlah yang mengetahui cara membangun gedung tinggi juga teknologi pesawat terbang. Dan siapakah manusia cerdas yang sudah mengetahui ilmu dari masa depan tentang mesin kuantum teleport? Dalam kisah memindahkan kerajaan Ratu Balkis ke Yerusalem dalam kedipan mata, apakah orang cerdas tersebut berasal dari planet lain dengan tingkat peradaban yang sangat tinggi? Jika pada masa lalu Raja Sulaiman ia mendapatkan ilmu pengetahuan dari makhluk yang mempunyai peradaban sangat tinggi, maka tidak heran apabila ia memiliki sebuah pengetahuan yang tidak dimiliki oleh manusia lain pada saat itu. Raja Sulaiman berhasil menguasai dunia, tidak hanya menjadi raja yang cerdas serta berilmu tinggi, beliau juga berakhlak baik serta sangat kaya raya. Hartanya sampai saat ini masih dicari oleh pemburu harta karun. Artefak lain milik Raja Sulaiman ini yang pernah dicari-cari adalah sebuah meja emas. Meja emas ini pernah muncul dalam sebuah kisah seputar penaklukan Islam atas Iberia. Harta karun Raja Sulaiman sendiri menghilang pada tahun 589 sebelum Masehi oleh orang Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar II. Saat itu, ia berhasil mengepung kota Yerusalem. Kemudian ia menghancurkan kota tersebut. Tak ketinggalan juga, Nebukadnezar ini juga menghancurkan kuil Sulaiman. Dan pada titik ini pula, harta Raja Sulaiman kemudian tiba-tiba lenyap dan tidak pernah terlihat lagi. Menurut sebagian orang, harta tersebut lenyap karena disembunyikan oleh orang Lewi, juga para nabi. Sebagian disembunyikan di berbagai lokasi di tanah Israel dan juga Babilonia. Sementara yang lainnya diserahkan kepada beberapa malaikat seperti malaikat Jibril, Mikail, Samsil, dan Saril. Para arkeolog dan sejarawan tidak ada yang yakin apakah harta karun Sulaiman seperti misalnya tabut perjanjian ini dicuri, dihancurkan, atau disembunyikan. Sampai saat ini keberadaan harta karun yang sangat tidak bernilai ini masih dipertanyakan keberadaannya. Oke, itu tadi pembahasan vlog saya tentang keberadaan harta karun dari Raja Sulaiman serta cincin keramatnya. Bagi kamu yang suka sama bahasan vlog ini, saya minta like-nya sekarang. Bagi kamu yang pengen kasih masukan, koreksi, atau kritik, silakan taruh di kolom komen di bawah ya. Dan tolong sharing juga ke beberapa teman kamu yang tertarik juga sama pembahasan